Happy Sunday YG family. Come on. Kita excited banget untuk sama-sama ketemu lagi di YG Service di bulan Maret ini. Teman-teman sebelum kita mulai yuk sama-sama nyalakan kamera kalian. Kita mau lihat wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang ganteng sore hari ini. 31 partisipan. Mukanya yang gede gitu loh, kelihatan kayak Yosua nggak sama Astrid itu loh. Nah mukanya itu jelas Come gitu. on. Itu kegedean Yos, kegedean. So sore hari ini aku mau ajak teman-teman semua, kita mau ekspresikan rasa sayang kita sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Yang mau mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi yuk teman-teman. Come on, sing it out. You turn my morning into dancing again. Come on. You lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing for His joy has come. You turn my morning into dancing again. You lifted my sorrow, and I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Siapa yang setuju sama aku kalau kita punya Tuhan yang baik teman-teman? Kita punya Tuhan yang besar. Sebab itu yuk setiap kita kasih respon yang terbaik sore hari ini. Yang mau katakan amin. Come on, sing it out. Where there was only hurt, you gave your healing hand. Where there was only pain, you gave comfort like a friend. I feel the sweet and soft His love piercing my darkness. I see the bright, I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. You turn my morning into dancing again. It lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Sing oh, 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 oh. mari sambil tepuk tangan. Sing di dalam kesesakan, Di dalam kesesakan Kau beri Kau kelegaan. beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan ya Kau Tuhan. beri penghiburan. Sama-sama kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan Ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan hidupku. Lagi-lagi katakan, Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka nyanyikan hidup pujian. kayaknya kurang seru ya kok. Ayo dong. Kita di sini udah heboh banget. So teman-teman, mari sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Sama-sama boleh angkat tangannya, nggak usah jaim-jaim teman-teman. Kita ekspresikan penyembahan kita sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Tepuk tangan yuk sama-sama. Come on semua. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam. Fajar pagi pun Kau yang bawa merekam. damai Tuhan. Damai Dan sukacita. Let's dance. Come on dance sama-sama. Hey, hey, hey. Come on. Come on YG. Sing it out church. You turn my morning into dancing again. You lifted my sorrow. I can't stay silent. I have sing for the joy has come. Oh, you turn my morning Come on. into dancing
dancing again. Yes, Lord. He lifted my sorrow. I can stay silent. I can't stay silent. 'Cause I must Sing for the joy has come. Oh, you turn my mourning into dancing You again. lifted my sorrow, You lifted my sorrow. I can't stay silent. I have seen for the Terakhir joy teman-teman, has come. kasih yang malam. You turn my mourning Yes, Lord. into dancing again. You lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing for the joy has come. 'Cause I must sing for the joy has come. I must sing for the joy has come. Come on, give him a shout of praise. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Boleh nggak gue ajak teman-teman bangkit berdiri sedikit aja. Boleh berdiri sebentar, boleh berdiri sebentar. Yang bisa berdiri boleh berdiri sebentar. Ayo dong, nggak pernah berdiri kan kalau lagi Zoom. Kalau enggak, susah ya. Kadang ada yang celananya pendek. Jadi nggak jadi deh, duduk lagi, duduk lagi, duduk lagi. Lupa gue. Duduk lagi. duduk lagi. Oke, kasih tepuk tangan aja yang meriah buat Tuhan Yesus dong. Sorakan, sorakan haleluya. Haleluya. Iya, lupa gue. Soalnya kadang pakai celana pendek guys gitu. Gue memahami kok, gue juga gitu soalnya. Oke, berapa banyak anak-anak muda yang excited untuk ngalamin Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan teman-teman. Wow, kita berdoa biar sama-sama di rumah kalian koneksi internetnya bagus. Kita berdoa semoga suaranya bisa kedengaran dengan jelas. Dan selalu feel free untuk kasih masukan ya kalau suaranya nggak jelas atau putus-putus internetnya, selalu bilang aja di chat. Pastikan kita semua sama-sama menikmati hadirat Tuhan walaupun lagi di rumah masing-masing. Yang setuju katakan amin. So yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Mari pejamkan matamu, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, anak-anak mudamu ya Abba, YG Service ya Tuhan. We want to declare this afternoon Lord, it's all about you. It's all about you Jesus. We love you, we love you. You are good. Your goodness, your kindness melebihi segala sesuatunya dalam hidup kami ya Tuhan. We love you more than anything, Lord. Let's declare. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Sekali lagi yuk sama-sama dengan segenap hatimu. Jesus, I want. Jesus, I want more with you. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. We want more of you, God. We want more of you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer. Draw me closer, Closer to your heart. Mari kita belajar lagu ini sama-sama dari awal. Yuk katakan. I've ever wondered
your presence, giving all to you. And I never want to be far away from you, be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out. Sekali lagi yuk, dari awal. I've ever wondered, I ever wonder how much we love you, Lord. How much I love you. 'Cause Every day I'll stand in your presence, giving all to you. I ever want to be far away from you. When I go astray, I found your love reaching out. Come on, sing it out, church. Come on, declare, declare. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Oh, Jesus, we want more of you. Jesus, I want Of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Kita sama-sama YG sekali lagi dari awal katakan, I've ever wondered how much we love you, how much I love you. Every day I'll stand in your presence, giving all to you. I'll never want to be far away, be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out. Oh, Jesus, 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 I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Draw me deeper, deeper in love. Love with you. Oh, Jesus, I want more of you. Jesus, I want more. Of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer. Come on, lebih lagi. Mari sama-sama biar ini jadi doa kita, YC. Come on, angkat hatimu. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Oh, bawa kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Sore malam ini mengenalmu, Deeper in love mengalamimu with dalam you. hidup kami ya Bapa.
Sekalipun mungkin hari ini Tuhan, kami ada dalam lembah kekelaman. Sekalipun mungkin hari ini, banyak di antara kami sedang ngalamin hal-hal yang sulit dalam hidup kami. Tapi Tuhan, satu doa kami hari ini, kami tetap mau memberikan hati kami yang terbaik buat Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 51 bahwa korban sembelihan yang terbaik buat Tuhan adalah hati yang hancur. Dan biar hati ini Tuhan kami berikan buat Tuhan sore malam ini. Jadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. How much do I love you? So much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? So much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you, Jesus? So much that my heart can live without. How much do I want you? Ayo doa, ayo teman-teman, ayo doa. Ayo YG, kejar Tuhan, yuk kejar Tuhan. Semua anak-anak muda kejar Tuhan. Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Ayo teman-teman, kasih cintamu buat Tuhan. Sedikit aja, kasih waktu ini buat Tuhan. Sedikit aja. Tuhan inginkan hati yang remuk. Tuhan inginkan hati yang mengasihinya. Biar kau temukan hati-hati yang mengasihimu di gereja ini ya Aba. Biar Tuhan kau menemukan hati-hati yang mengasihimu di YG ya Tuhan. Di generasi ini ya Aba. Jesus, so much that I give my life. Oh, how much do I love you? How much do I love you? Yes, Lord. So much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. We want more of you, Jesus. Jesus, I want more of you. Bukankah kami ada hari ini Jesus, I want semua karena Engkau ya Tuhan. of you. So draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, Yes, Lord, deeper in love with you. Amin. Amin. Jesus, I want more of you. Jesus, I want
Draw me closer, closer to your heart. Biar musik menyanyikan lagu ini dengan lembut. Mari pejamkan matamu yuk teman-teman. Biar hari ini ada hati-hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan temukan di dalam hidup kita. Kita boleh penuh talenta. Kita boleh punya uang banyak. Kita boleh punya pekerjaan yang bagus. Kita boleh punya semua yang the best. Tapi teman-teman ingat bahwa bukankah semua itu adalah pemberian Tuhan. So sore malam hari ini, just go back to Him. Balik lagi yuk teman-teman. Ingat lagi bahwa semua yang Tuhan kasih, semua yang kita punya sampai hari ini, itu cuma karena Tuhan sayang sama kita. So aku mau encourage teman-teman YG, anak-anak muda. Jangan lupain Tuhan teman-teman. Jangan. Kasihi Tuhan, biar itu jadi prioritas nomor 1 hidup kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Biar itu jadi first priority kita. We love you Lord, we love you. Ampuni kami kalau seringkali mungkin kami lupa Tuhan, kami lupa. Biar sore malam hari ini ya Tuhan, ada hati-hati yang hancur, yang kembali menyatakan Tuhan bahwa kami mencintai Tuhan. How much do I love you? So much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I'll give my life for you. How much do I love you? Oh, so much that my heart can live without. How much do I want you? So much that I'll give my life. Come on, one last time. How much do I love you? How much do I love you? Oh, so much that I'm how much do I want you? So much that I'll give my life for. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love.
Tuhan lebih daripada apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Biar di masa-masa muda kami terus isi hidup kami dengan pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore malam ini. Sebentar kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam di hati kami yang dalam ya Tuhan. Berbuah, bertumbuh, berbuah lebat buat kemuliaan nama Tuhan. Taruh pengurapan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Kak Bobi yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan. Biar hanya isi hati-Mu yang dia sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, anak-anak YG yang siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Please welcome Pastor Bobby Harold. Oke guys, shalom. Shalom. Suaraku masuk gak ya? Masuk. Oke, we good ya. Alright. Thank you PPW, thank you semuanya. Happy banget bisa ketemu lagi ya. Oke, sebentar ya guys. Oke, sebentar. Oke, share tadi ya. Oke, thank you teman-teman buat tim PPW. We're so blessed buat PPW-nya luar biasa, Pastor Dani and tim. Ada kami juga, shalom juga buat Kakak Elis. Siapa lagi sih di sini? Iya, shalom juga buat Kak Shanes. Dan teman-teman semua shalom. Oke, thank you buat kesempatannya, udah kasih kesempatan buat aku buat sharing di hari ini. So, dulu tadi kalau MC ya di awal-awal ya, udah setahun teman-teman yang berasa, udah setahun kita ibadah online. Anyway kalau suara kurang jelas boleh di info ya. Udah setahun kita ibadah online, gak berasa kalau inget-inget tepat mungkin tahun lalu kali ya, tepat mungkin tahun lalu di 14 atau 15 Maret kita tuh udah mulai ibadah di rumah gitu ya. Nah cuman teman-teman, satu hal yang mau aku ingetin gitu ya sebelum aku mulai sharing gitu ya, kita sama-sama bilang ke diri kita masing-masing bahwa setelah 1 tahun kita bisa lewatin juga. Boleh masing-masing ngomong gitu sama diri, ternyata kita bisa lewatin juga ya gitu loh. So thank you juga teman-teman, sampai hari ini kita masih bisa lewatin suka dan duka setahun yang mungkin gak bisa terlalu kita nikmatin, gak bisa jalan-jalan. Buat apa lagi suka traveling ya, kayak kakak Elis gitu ya, suka jalan-jalan, gak bisa ke Thailand gitu ya. Yang apalagi ada Yosua yang travel sama Kak Astrid gak bisa kemana-mana gitu ya. Teman-teman, banyak hal yang terjadi di 1 tahun ini, tapi izinkan teman-teman masuk ke tahun 2021, tahun yang baru, di momen yang baru YG, biar kita sama-sama boleh terus sama-sama bisa melangkah lebih lagi, nggak lihat-lihat ke belakang, tapi kita start sama hal yang baru. Kita mau coba masuk tahun 2021, tahun yang mungkin kalau dibuka di awal tahun itu kayak banyak masalah yang ya banyaklah yang terjadi di tahun ini yang mungkin kayaknya nggak menggambarkan tahun ini tahun yang terbaik, tapi teman-teman dengar bersama Tuhan kita pasti mampu. Tapi sini ada amin gitu ya. Oke, izinkan aku share screen sebentar. Screen aku kelihatan ya guys? Kelihatan ya teman-teman? Yang kelihatan boleh kasih jempolnya. Kelihatan ya? Oke, nah hari ini ada satu tema yang aku cukup lagi renungkan gitu ya. So mungkin aku bisa share ke teman-teman, bisa menguatin teman-teman juga. So teman-teman mungkin dimanapun hari ini lagi berada, di rumah atau mungkin di jalan, dimanapun, pastikan kalian tetap mendengarkan firman ini. Jangan handphone doang gitu ya. Kalau mungkin tadi bisa on-cam, tapi dimanapun teman-teman lagi sibuk apapun hari ini, sama-sama kasih waktu sama Tuhan. Mungkin keterbatasan kayak udah setahun online Kak, bosen, sama-sama ngalamin semuanya pasti bosen, tapi biarlah beberapa menit ke depan kita sama-sama bisa kasih waktu. So, IG service, are you ready?
Hari ini aku akan bagiin tema yang mungkin anti mainstream gitu ya. Judulnya adalah waiting room, teman-teman. Berapa banyak teman-teman yang sering kayak, kalau kita tahu kayak tadi ya, di ghosting gitu ya. Saya tahu berita-berita terbaru gitu ya. Salah satu orang gitu ya lagi mengghosting gitu ya. Semua orang tahu bahwa ketika kita dalam kondisi menunggu itu adalah sesuatu yang gak enak. Tapi teman-teman, ialah sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Boleh bilang mau belajar gitu ya. Next. Oke, aku akan buka dari satu kisah. Itu adalah kisah dari Maria dan Martha. Mungkin kita punya banyak familiar dengan kisah yang ini, banyak cerita, sering banget banyak pembicara siapapun yang ceritain soal Maria dan Martha. So hari ini mungkin aku mau coba remind teman-teman sedikit lagi gitu ya. Jadi dimana kalau kita tahu ceritanya semua di Lukas 10 itu ada seorang namanya Maria, ada seorang namanya Martha. Suatu saat ketika Tuhan datang ke rumah mereka, si Maria ini adalah orang yang sibuk mau dekat sama Tuhan. Terus ada seorang namanya Martha. Nah si Martha ini itu adalah orang yang sibuk banget, dia siapin segala sesuatunya buat Tuhan. So dari cerita ini sedikit kita belajar cara kita memandang Tuhan itu akan menentukan bagaimana sikap kita memperlakukan Tuhan. Kalau kita lihat kisahnya gitu ya, Martha itu kalau teman baca di Lukas 10 ayat 38, di sini aku ambil versi ini English translation-nya. Martha welcome him as a guest. So teman-teman cek hari ini, saat ini, siapa sih Yesus? Apakah Yesus cuma sebagai tamu? Apakah Yesus cuma sebagai tempat ketika kita mau butuh Tuhan kita cari, atau Yesus itu kita jadikan teman-teman jadikan sebagai tempat perlindungan, tempat mungkin saat teman-teman nggak ngerti sesuatu hal teman-teman cari Tuhan. So teman-teman, Martha memandang Yesus as a guest, sebagai seorang tamu yang datang ke rumahnya. Tapi ada satu sudut pandang yang lain yang kita boleh tahu sama-sama kisah dari Maria. Maria sit at God's feet. Teman-teman, ada sikap yang ditunjukkan ketika Maria duduk di kaki Tuhan. So di sini aku sempat berandai-andai gitu ya. Kalau kita baca Alkitab terus dibayangin teman-teman supaya nggak bosan. Nah, berandai-andai ketika mungkin Maria, kenapa sih Maria duduk di kakinya Tuhan? Why dia nggak ambil bangku, dia duduk di samping Tuhan, or dia ambil satu, ya dia duduknya nggak harus di bawah kan teman-teman. Hari itu kita sama-sama tahu bahwa Yesus itu adalah 100% manusia dan Yesus adalah 100% Tuhan. Tapi sikap hati Maria, dia menunjukkan bahwa dia menghormati Tuhan. Di Lukas 10 ayat 39 dia bilang, kisahnya bilang, Maria itu adalah duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan setiap apa yang Tuhan katakan. So teman-teman, hari ini aku tidak mengesampingkan Martha, tidak mengesampingkan Maria, tapi teman-teman cek sama diri teman-teman. Hari ini siapa sih Yesus di hati kalian? Kalian akan memperlakukan Yesus seperti apa? Setahun ibadah online, bukan berarti aku di sini sudah luar biasa bin ajaib gitu ya. No teman-teman, even setiap pagi gitu ya kalau lagi ibadah online kadang, ibadahnya online ya, mulai jam 9 gitu misalkan jam 10, udahlah 10 kurang 10 join, 10 kurang 15 join. Coba siapa yang mungkin pernah sama kayak saya, boleh angkat tangannya gitu ya. Saya juga angkat tangan karena saya pernah seperti itu teman-teman. Rumah doa gitu ya, rebo. Udahlah yang penting handphone gue datang join, namanya ada wall of care. Biarlah handphone gue yang berdoa. Selama handphone gue berdoa, handphone gue jadi handphone suci. Jadi kalau handphonenya suci, yang megang juga suci teman-teman. Nggak gitu ya ceritanya ya. Nah teman-teman, makin berjalan gitu ya, setahun ibadah online. Hari ini aku nggak mau bahas tentang kayak, kayaknya udah setahun nih kalau teman-teman perhatiin firman Tuhan tuh cuman ya kuatlah Tuhan menguatkan. So teman-teman di tahun 2021 yuk kita nggak bisa lagi udah ngomonginnya kapan ya pernah kelar, kapan ya ini kelar, tapi kita ngomong lebih bahwa mau ini kelar nggak kelar kita tetap jadi murid Tuhan, mau ini kelar nggak kelar kita tetap harus jadi berkat buat orang lain, mau ini kelar nggak kelar kita tetap harus bisa utamain Tuhan daripada segalanya. So teman-teman, cara kita memandang Tuhan menentukan bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Apakah Tuhan kita anggap cuma sebagai gudang berkat, atau Tuhan kita anggap sebagai seseorang yang mungkin kita anggap bahwa kita harus hormat sama dia. Beberapa minggu yang lalu aku sempat sharing gitu ya di Kul di Jekom gitu ya teman-teman.
bahwa ketika kita melihat Tuhan, itu bukan ketika kita kayak, Tuhan aku mau ini dong, aku mau itu dong. Tapi kita belajar, kita punya cara pandang bahwa Tuhan, apa sih yang Tuhan mau aku lakukan? Tuhan, apa sih yang Tuhan pengen Bobby jalanin di perusahaan ini? Tuhan, apa sih yang Tuhan mau Bobby lakukan untuk keluarga ini? So, teman-teman, kisah singkat Maria dan Marta itu mengajar kita bahwa cara kita memandang Tuhan itu akan menentukan bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Sampai sini ada amen. Saudara. Sorry ya guys, kalau gue agak grogi ya, nggak biasa gitu ya sharing. Saya terbiasanya nggak biasa sharing lah, pokoknya saya belum se-Pastor Danny lah. Pastor Danny. Oke, nah next story yang mau aku bahas gitu lah. Masih simpel, kisahnya sama di kisah Maria dan Marta juga. Kalau teman-teman pernah baca, ini adalah kisah di mana Lazarus dibangkitkan, teman-teman. Kalau teman-teman tahu kisahnya itu ada di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Aku sedikit singkat, nggak mungkin kita baca 44 ayat, because terlalu panjang. Sebentar aku buka dulu. Kalau teman-teman punya Alkitab boleh dibuka sama-sama di Yohanes 11 ayat yang pertama. Ayat yang pertama bilang gini, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyak kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh karena penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Oke, stop sampai situ dulu, teman-teman. Teman-teman dengar? Mungkin kita sama-sama tahu ceritanya ya, Lazarus. Kita sama-sama tahu ceritanya ketika hari itu Yesus sakit, Lazarus sakit. Tapi saat itu Maria dan Marta itu ngirim kabar sama Tuhan. Tapi teman-teman, ketika Maria dan Marta mengirim kabar sama Tuhan, Tuhan tuh bilang, Lazarus tuh nggak sedang sakit, teman-teman. Tapi melalui hal ini akan terjadi kemuliaan Tuhan. So kita mungkin tahu cerita berikutnya. Terus akhirnya Yesus bilang gitu ya, kayak murid-murid, sempat ada percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Terus habis itu Yesus sempat bilang bahwa ia sengaja, teman-teman, ia sengaja tinggal di kota di mana dia saat itu beberapa hari. Bayang ya teman-teman, ketika lu mungkin lagi butuh Tuhan gitu ya, kayak tadi gitu ya, Maria Marta lagi butuh Tuhan nih, Tuhan datang dong, besok gue ujian nih, bantuin lah gitu ya. Terus Tuhan dengan santai dia bilang gitu, gue sengaja tinggal, nanti gue nggak langsung tolongin lo. Kebayang ya teman-teman, betapa mungkin kalau kita jadi Maria Marta tuh tiba-tiba di ghosting sama Tuhan, bayangin gitu ya. Kalau kita mungkin ngerasa di ghosting sama cowok atau cewek udah biasa gitu, ini di ghosting sama Tuhan, teman-teman. Kebayang. So after itu kita tahu ceritanya. Habis itu akhirnya setelah Tuhan menunggu, Tuhan datang di saat yang tepat gitu. Mungkin buat kita itu bukan saat yang tepat. Karena apa? Karena Lazarus sudah mati dan sudah dikubur, teman-teman. Di momen itu ada satu hal yang menarik, bahwa kita melihat bahwa Tuhan datang itu kadang tidak mungkin selalu bilang-bilang. Dan Tuhan datang juga nggak melulu sesuai dengan maunya kita. Dan Tuhan datang nggak juga selalu mungkin sesuai dengan apa yang kita mau. Terus kisahnya bilang, gua agak lanjut sedikit ya. Oke. Ini ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Teman dengar, mungkin tanpa sadar ketika kita kayak Tuhan datang tolong kita, itu impian kita, target-target kita gitu, misalkan hal-hal yang baik buat kita itu udah terkubur 4 hari dalam kuburan. So respon apa yang pertama kali kita lakukan? Kalau aku bilang gitu ya, otomatis pasti marah. Kenapa? Karena kita merasa, Tuhan kok lu gak datang tepat waktu, Tuhan lu gak tolong gue di saat gue butuh.
Mungkin hari ini teman-teman lagi dalam pergumulan, lagi butuh, Tuhan aku pengen A, pengen B, tapi kok kayaknya Tuhan gak tolong sih. Teman-teman dengar, mungkin Tuhan datang itu gak di waktu yang tepat buat kita, tapi Tuhan lebih tahu waktu yang tepat buat setiap kita. Kalau aku next ceritanya ya sedikit ya. Lalu Thomas yang disebut maka Yesus tiba, terus kemudian banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka menghubung dengan kematian saudaranya. Nah, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, ada satu hal yang menarik. Jadi waktu itu ketika aku juga lagi ngobrol sama Devina gitu ya. Ya kalau teman-teman nggak tahu Devina itu siapa, Devina itu adalah calon apa ya? calon istri teman-teman. Doakan saja ya. Amin. Oke. Nah, lanjut ya. Ketika di situ banyak orang. Nah, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. So ada satu hal yang menarik. Kalau teman-teman tadi lihat kisahnya ya. Teman-teman tadi lihat kisahnya bahwa di mana Maria itu yang memandang Yesus, dia sangat hormat sama Yesus. Tapi ada firman Tuhan bilang, tapi Maria tinggal di rumah. Teman-teman, in that moment gitu ya, gue yakin banget Maria juga udah dengar Yesus datang. So kenapa Marta lari ketemu Tuhan, Maria tinggal di rumah? Nanti kita coba bahas status statement yang menurut aku cukup menarik. Kenapa? Karena Maria adalah orang yang sukanya duduk diam dulu, gak langsung ambil keputusan, gak langsung tergesa-gesa. Dia duduk diam, kasih waktu, apa sih yang kira-kira Tuhan mau. Mungkin kita saat ini gitu ya, ketika kita ada masalah, kita langsung buru-buru, Tuhan lo A, B, C, D, dan segala macam, kita komplain sama Tuhan. Tapi kita gak belajar untuk duduk diam, mendengarkan apa sih yang Tuhan mau buat apa sih yang Tuhan maksud dalam kejadian dalam hidup kita. So teman-teman, berikutnya kita lihat Marta datang ke Tuhan dengan kalimat yang sama. Di situ ada satu hal yang menarik juga. Kalau teman-teman sering dengar pasti banyak pembicara sering ngomong kayak kalimatnya sama tapi sikap hatinya berbeda. So biarlah hari ini teman-teman kita mengerti bahwa memang sikap hati itu berbeda. Tapi ada satu hal yang menarik bahwa ketika Maria itu mengambil sikap untuk diam sejenak sebelum ketemu Tuhan, dia tahu mesti merespon seperti apa terhadap Tuhan. Oke, kita coba lanjut ya guys. Oke. Apa hal sih yang bisa diketahui dari kisah Lazarus ini? Yang pertama, kalau teman-teman tahu, akhirnya kisahnya itu Lazarus akhirnya dibangkitkan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah Yesus sengaja tinggal 2 hari. Kita mendengar, terkadang mungkin kita ngerasa bahwa kok Yesus gak langsung tolong kita ya. Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari, gak langsung tolong, tapi semua itu punya maksud. Itu maksudnya Tuhan. Poin yang berikutnya adalah same words but different response. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ada satu sikap yang gue lihat dari responnya Maria. Mungkin kalimatnya Marta dan Maria sama, tapi jujur dulu gue belum tadi kemarin pas baca lagi sempat baru kebuka gitu teman-teman. Ada satu titik di mana kalau kita tahu ya, Maria itu datang ketemu Tuhan, dia langsung tersungkur rata dengan tanah. Satu hal yang membuat aku cukup menarik adalah tiba-tiba relate banget dengan kisah di mana saat Maria pertama kali duduk di kaki Tuhan. Di situ aku ngeh banget kenapa ketika saat itu Tuhan tuh langsung masgul hati. Kita lihat Maria. Ada satu istilahnya gini, kalau teman-teman pernah ketemu orang dan orang itu melakukan satu first impression yang baik sama teman-teman, mungkin in another time ketika dia lakukan lagi hal yang sama seperti yang pertama kali dilakukan itu akan kayak ada satu hal yang buat kita remind banget, oh iya ya, dia pernah lakuin hal ini ke gue. Dan di situ aku belajar bahwa Yesus ngerasa banget saat tiba-tiba Maria datang ke tubuh dia, sujud rata dengan tanah. Dia pasti langsung keinget bahwa di mana momen saat itu Maria duduk di kaki dia. So, teman-teman, ketika kita punya first impression sama Tuhan, respon pertama kita sama Tuhan, kita pengen kasih yang terbaik buat Tuhan, kita ngomong sama Tuhan. In another time, in different situation, kita juga mesti kasih respon yang sama.
Mungkin seringkali kita ngomong di awal kita sayang sama Tuhan, kita mau kasih yang terbaik, kita mau rata sama Tuhan, kita mau hormat sama Dia. Tapi in another situation, ketika badai datang, ketika situasi sulit yang datang, kita bilang sama Tuhan, duh Tuhan, nggak ada lagi deh gue tersungkur depan lo deh, nggak ada lagi deh gue berdiam di kaki lu deh. Teman-teman, hari ini aku mau remind teman-teman, ketika Maria lakukan itu, tak Yesus langsung masgul hatinya teman-teman. Kita mencatat teman-teman. Dan poin yang terakhir yang aku lihat dari kisah Lazarus ini adalah mukjizat terjadi untuk menunjukkan. Seringkali kita merasa mukjizat terjadi untuk kita dapat berkat, tapi hari kita belajar mukjizat terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan tadi bilang di awal, mungkin kadang kita ngerasa ya udah nggak apa-apa lah, Tuhan bilang nanti, tapi Tuhan bilang dalam hatinya bahwa itu semua ditujukan untuk memuliakan nama Dia. Sorry. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sering lihat slide yang ini. Ini kalau apalagi kayak tadi gitu ya, kalau lagi buat, apalagi sekarang serba online, setiap ada meeting online, ada kuliah online, sekolah online, ada gini ya, sebelum kita join room, please wait, the meeting host will let you in soon. Misalkan nih aku ambil contoh hari Minggu jam 5 YG Home Service gitu ya. Nah teman-teman sering banget ya lihat hal ini ya. Aku akan tutup dengan 3 poin teman-teman. Kita akan sedikit belajar dari si Zoom meeting ini gitu ya. Oke, nah di dalam Zoom meeting teman-teman itu ada 3 tipe orang, host, kita, dan other participant. Nah di sini aku ingin kasih gambaran ini. Host itu seperti Tuhan, dia adalah host di dalam meeting room itu. Kita, say it's me, Bobby gitu ya, atau teman-teman bisa bilang itu nama teman-teman sendiri. Dan another participant atau orang-orang yang ada di dalam meeting room atau ada dalam meeting room itu. So, ketika kita bingung gitu ya, what we do now in waiting room. Ketika kita masuk dalam satu ruangan di waiting room Zoom itu, ada 3 poin yang mau aku bahas hari ini. Itu adalah please wait, the host will let you in, and soon. Nah, please wait. Kadang ketika kita masuk waiting room, siapa yang sering banget, aduh lama nih di accept-nya, keluar lagi, terus join lagi. Berapa kali hal ini terjadi teman-teman? Kayak aku berapa kali ikut yang meeting Zoom yang ribuan orang, mungkin tuh ratusan orang, karena lama di accept-nya ya keluar lagi, terus coba join lagi, masih lama keluar lagi. Teman-teman, terkadang mungkin Tuhan izinkan kita berada di waiting room, sama seperti tadi Maria dan Martha yang lihat Lazarus, bahwa karena Tuhan izinkan ada jeda waiting room yang Tuhan kasih. Ini adalah momen dimana kalian bisa duduk diem, berpikir sejenak, tanya sama Tuhan. Sometimes ketika masuk pandemi ini, main sempat ngobrol-ngobrol juga. Aku orangnya cukup ambis teman-teman, jadi cukup cukup mungkin nggak bisa diem orangnya ya, apapun dikerjain. Kadang tapi ngerasa bahwa sometimes kita butuh jeda, butuh waktu dimana kita stop everything, coba reconnecting sama Tuhan, coba tanya diri kita lagi, coba tanya Tuhan, apa sih tujuan Tuhan gitu. Kadang hal ini penting banget teman-teman, tapi banyak anak muda zaman sekarang enggak lah, gue kejar A, gue harus bisa bagus nih nilainya, ya kayak gue gitu ya, gue harus dapat nilai bagus, gue presentasi harus bagus. Mungkin nggak tidur demi nyiapin presentasi, mungkin dari slide 1 sampai slide 6 ditulis tuh mau ngomong apa aja. Bagus gak? It's a good. Tapi teman-teman dengar, ada kalanya kita mesti stop, relax, masuk ke dalam satu waiting room. Untuk apa? Just wait. Hanya nunggu. Susah nggak? Susah. Buat orang kayak gue apalagi susah banget. Kenapa? Kita lihat ya next story. Next slide. Oke. Nah, please wait teman-teman. Nunggu emang nggak enak. Siapa yang sini ngerasa nunggu tuh enak? Kalau kalian ngerasa nunggu tuh enak, boleh diajarin cara saya nunggu yang enak tuh gimana teman-teman. Saya paling sering bukan di ghosting ya, dibuat nunggu tuh sama Devina teman-teman.
Jadi ketika saya kalau mau pergi gitu ya, mau jemput dia atau mau pergi jalan, itu kadang udah janjian nih, jam 5 jalan ya. Oke, jam 4 kurang 15 aku OTW. 5 kurang 15 aku OTW. Set. Oke. Aku udah prepare teman-teman. Aku orang yang cukup prepare. Oke, OTW itu kita 7 menit, 8 menit. Oke lah, cukup lah. Sampai di rumah kan jam 5. Nah, tapi teman-teman seringkali ketika masuk sampai di tempat itu, Devina belum keluar teman-teman. Dan teman-teman nunggu emang gak enak teman-teman. 15 menit, 20 menit, saya nggak betah banget tuh. Aduh, panas teman-teman. Lu mainnya lo nungguin orang di jalan raya misalkan gitu ya, terus janjian jam 5, setengah 6 baru keluar. Sorry, slide aku nggak keluar ya guys. Sorry, keluar nggak? Kalau keluar boleh kasih jempol dong. Keluar, aman ya? Oke, aman. Slide-nya bener kan ya? Yang please wait. Oke, aman. Tadi aku udah pencet soalnya kata slide-nya nggak keluar guys. Oke, aman ya, good ya. Balik lagi, nunggu itu emang nggak enak. Tapi di situ aku ngelajar bahwa sometimes memang ada hal-hal yang Tuhan ciptakan kita harus tunggu. Kalau kita belajar dari kisahnya adalah Tuhan tuh nggak ciptain langsung manusia itu di hari pertama. Ada urutannya. Jadi jemput cewek depan gang apa itu? Depan gang nggak? Oh, depan gang bro. Gue jemput depan gang, depan rumah, depan kantor, itu panas bro. Jadi ya menikmatilah bagi para cowok. Tapi bukan di sini gue ngajarin kita tetap harus servis pasangan kita. Kita lah yang nunggu, jangan biarkan mereka yang menunggu. Setuju? Yang setuju katakan amin gitu ya. Semoga para cewek-cewek bisa mengerti ya bahwa cowok-cowok itu capek nunggu kalian. Apalagi kalian dandan gitu ya, tahu diri lah dikit gitu. Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Oke, balik lagi poin-poinnya, please wait. Nunggu memang gak enak, tapi Tuhan ciptain manusia itu gak langsung di hari pertama. Ingat, semua ada urutannya dan kadang emang harus nunggu. Teman-teman masuk dalam satu waiting room, misalkan dokter gitu ya. Kisah yang lucu adalah ketika mungkin teman-teman bosan nunggu, tiba-tiba malah nama teman-teman yang dipanggil. Dapat mungkin pernah ngerasain ya, dapat nomor antrian, nomor 37. Ini sekarang masih nomor 35 nih. Tiba-tiba teman-teman ke toilet. Tiba-tiba balik dari toilet udah nomor 38. Terus kalian harus nunggu lagi di nomor paling bawah. So teman-teman belajar. Nunggu memang gak enak. Tapi ada kalanya kita memang harus belajar untuk belajar. Please wait. Gak bisa langsung semua maunya bat-bat gitu ya. Apalagi kayak gue gitu, orangnya gue cepet gitu. Teman-teman dengar, Tuhan tuh ciptain kita ada urutannya. Oke, got it sampai sini. Nah, poin yang berikutnya adalah the host will let you in. Kita harus tahu the meeting room hidup kita yang punya itu siapa? Itu si the host itu sendiri. Tuhanlah yang punya roomnya. Tuhanlah yang punya andil dalam setiap kita. Kita nggak akan bisa masuk tanpa host yang izin kita. So ketika mungkin kita masuk dalam ruang berkat Tuhan, ada waiting room yang Tuhan kasih. Mungkin waiting room orang beda-beda. Mungkin untuk sampai di titik masuk room berkat itu, kita ada yang masih mungkin ada yang punya 7 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Mungkin ada cuma punya cukup 2 minggu waiting roomnya, bisa langsung masuk. Teman-teman dengar, Tuhan yang punya roomnya. Jangan paksa Tuhan semau kita. Hal yang paling terjadi sekarang adalah anak-anak muda adalah itu suka banget yang namanya kutu loncat teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering dengar gitu ya, anak muda tuh kalau kerja maunya pindah-pindah. Ya, siapa yang kasih gue yang bagus deh, gue masuk sana gitu. Jadi teman-teman dengar, terkadang sama Tuhan kita nggak bisa main kutu loncat. Jangan paksa Tuhan ikutin mau kita, tapi belajar kita yang coba ikutin mau Tuhan. Susah nggak? Susah. Ngikutin mau cewek aja susah. Ngikutin maunya Tuhan. Yang kelihatan aja kalau ngomong susah, mau makan apa? Ini kita suruh tanya Tuhan gitu. So teman-teman, mungkin ada punya pasangan lebih banyak belajar gitu ya. Cara kalau ditanya mau makan apa, terserah. Ya kadang kita juga nanya Tuhan kita harus kerja di mana, terserah. Tapi teman-teman percaya Tuhan gak mungkin tinggal di setiap kita. Yang terakhir di poin yang ini the host will let you in adalah jangan coba main catur sama Tuhan.
Hal ini kenapa aku dapat satu ilustrasi ini adalah hal yang simpel. Kita sebagai anak muda kadang pengennya menang. Berapa banyak kita yang kalau bagi gua gitu ya, debat sama orang maunya menang. Kalau ngobrol sama orang maunya gue yang terakhir ngomong, lu harus ikutin mau gue gitu. Tapi teman-teman dengar, di momen-momen ini kita belajar jangan coba main catur sama Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita coba main catur sama Tuhan, yang menang pasti Tuhan. Sesimpel itu teman-teman. Yang menang pasti Tuhan. Kita nggak pernah bisa lawan Tuhan karena yang menang pasti Tuhan. Next point, dan mungkin poin yang terakhir. Berikan muka saya. Oke, soon. Yang terakhir adalah poin adalah soon. Ingat, semua itu pasti soon akan terjadi kok. Tapi waktunya ya waktunya Tuhan. Percaya aja, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Berapa banyak dari setiap kita yang merasa bahwa cuman kita yang ngerti waktu yang terbaik, tapi ingatlah bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik. So, you believe in Him? Apakah mungkin kita percaya sama Tuhan hari-hari ini? Oke, guys. Nah, teman-teman, aku boleh minta Pokoremon kali ya bantuin main keyboard. Bisa nggak dibuka suaranya, guys? Wih, lupa gue double. Oke, mungkin sebelum aku tutup gitu ya, kita mau sama-sama sharing. Nah, teman-teman dengar, ketika mungkin hari-hari ini Tuhan nggak kasih kita jawaban yang jelas, jawaban yang detail, tapi di momen-momen seperti ini teman-teman, setelah mungkin kita ngerasain setahun gitu ya, hidup kita dibatasi dari online, dari semua serba dari rumah, ada hal yang menarik yang aku belajar gini. Sometimes we fail the test, but we got a lesson. Mungkin kita kadang gagal, tapi kita dapat pelajaran. So, hari ini teman-teman hari ini berada, aku cuma pengen record sama teman. Mungkin kita sedang masuk dalam waiting roomnya Tuhan. Janji Tuhan itu pasti iya dan amin. Tapi kadang kita nggak sabar nunggunya. Agree ya. So, ya sebelum aku tutup, aku mau kesaksian sedikit teman-teman. Untuk aku sampai di titik hari ini gitu ya, mungkin banyak yang tahu gitu ya kisahnya gitu ya. Siapa sih Bobby dulunya gitu ya. Mungkin pada tahu juga kayak dulu siapa, mungkin teman-teman yang kenal aku lama pasti tahu ceritanya. Siapa sih Bobby yang pernah digantung diri? Terus siapa sih Bobby yang pernah dibotakin gitu ya? Siapa sih Bobby yang pernah, apalagi ya gue ya, kayak baik banget cerita hidup gue. Tapi teman-teman, after itu semua teman-teman, bisa sampai di titik ini, Tuhan tuh nggak tinggalin setiap kita. Tuhan tuh nggak pernah duain kita, dia tetap jagain kita. Hal yang aku bisa bilang gitu ya, tengah masa susah pun kita yang nggak ngerti apapun, kadang Tuhan buat bisa. Ya, kalau teman-teman pasti punya ceritanya sendiri lah, kayak nggak ngerti bisnis, Tuhan ajarin pelan-pelan. Tuhan takut Tuhan nggak dapat pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan. Tuhan takut Tuhan nggak bisa biayain ini, nggak bisa beli itu, nggak bisa, tapi perlahan Tuhan kasih dan Tuhan jawab. Mungkin waiting room setiap kita beda-beda, tapi biarlah sore hari ini kita belajar. Di tengah waiting room yang berbeda-beda ini, kita mau sama-sama setia. Kita mau tetap setia sama Tuhan. Enak? Enggak enak teman-teman. Tapi biar kita sama-sama nanti keluar dan masuk room berkat itu bareng-bareng. Mungkin aku boleh minta tolong tim PPW, boleh nyanyiin ref dan bridge-nya kali ya. Boleh ya? Kita sebelum kita doa habis itu ya. Silakan guys. I'm not
you come, we'll meet again. So all I want is all you are when you meet me here again. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on YG, angkat suaramu. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough
say thank you. Maybe teman-teman mau komplain sama Tuhan, just talk to Him right now. Aku yakin Tuhan hadir. Tuhan pegang tangan yang sedang membutuhkan. Tuhan peluk yang lagi butuh kasih Engkau Tuhan. Biar Tuhan, hamba percaya Tuhan, ke depannya Tuhan, kami tetap mau sama Tuhan. Tengah masa harus nunggu Tuhan, kami gak apa-apa, asal kami sama Tuhan. Teman-teman doa sama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan dimanapun teman-teman berada hari ini, ada satu terobosan yang mungkin kami belum lihat di alam roh, tapi kami percaya kami sudah klaim, kami menang. Biar Tuhan masuki Tuhan tahun 2021 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau yang sanggup Tuhan ubah tulang kering itu menjadi hidup Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan membuat Petrus berjalan di dalam air Tuhan. Engkau juga Tuhan yang sanggup membangkitkan Lazarus. Ya, karena itu kami percaya Tuhan, masalah kami, pergumulan kami, Engkau juga pasti sanggup. Bapak hamba berdoa Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat YG Tuhan. Terkait Tuhan anak muda Tuhan. Mana pekerjaannya Tuhan, keluarganya Tuhan. Kami boleh terus Tuhan setia sama Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba telah selesai tapi Kau tidak pernah selesai setiap kami. Biarlah firman ini Tuhan, memang hamba apapun yang hamba membagikan Tuhan, boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Terima kasih Tuhan, semua serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan Amen. Thank you guys.